ada Nabi Muhammad. Untung kan kita jadi umat Muhammad. Untung sekali, alhamdulillah. Sudah? Nabi Adam sudah meminta itu. Nah nanti setiap sholat mintalah, ya Allah Tuhanku, kalau bisa kasihlah saya emas, saya mau menikah dengan Nabi Muhammad. Dikasih nggak? Dikasih. Ya Allah kalau bisa. Memang ya Allah ya, calon saya itu 30 mayam aja. Kalau bisa dalam bentuk emas murni ya Allah, minta kepada Allah dengan keberkahan Muhammad. Kita tunggu 2 minggu nggak sampai-sampai, 3 minggu pun nggak sampai, 4 minggu pun nggak sampai. Lalu muncullah ketidakyakinan orang berkata Allah tidak adil. Ya, adik-adik, tadi saya teringat siapa itu ketua panitia menyampaikan. Saya menyampaikan ajaran-ajaran yang sudah muncul di Aceh ini. Salah satunya adalah ajaran yang membuat akidah iman kita berkurang. Bagaimana contohnya? Begini, ini kejadian di Aceh. Dan saya nggak mau cerita di mana itu, di tempat mana, di daerah mana. Dia menawarkan satu permintaan. Kata dia, adik-adik, ayo kita minta permen sama Allah. Dikasih nggak sama Allah? Kasih. Coba contoh ya, contoh. Malam ini jam berapa malam ini? Kan aku ada jam, kenapa nggak lihat jam? Udah mati jam saya. Jam 10. Coba adik-adik minta sama Allah jam 10 ini minta permen. Ya Allah, minta permen. Kasih nggak? Nggak dikasih. Oh, hati-hati. Kalau kalian bilang Allah nggak kasih, berarti Allah bukan maha pengasih. Mang gimana juga tuh, udah kami minta kasih. Dikasih. Ada satu wilayah begitu caranya, mendangkalkan akidah kita dengan cara menyuruh kita meminta permen sama Allah. Setelah itu minta permen sama saya kasih. Ambil duit, berangkat ke toko. Itu sudah ada di Aceh ini. Hati-hati adik-adik sekalian. Dan saya beruntung adik-adik mau masuk pesantren ini, ke depan kalian akan mengalami masa lebih sulit daripada kami. Hari ini ajaran entah apa-apa sudah muncul di Aceh. Khawarij, Wahabi, Syiah, apa lagi? Yang baru-baru ini juga ada yang mengatakan Ka'bah mau dipindah dari Mekah ke Aceh. Ada kan? Pernah dengar? Ka'bah mau dipindahkan dari Mekah sana ke Aceh. Oke lah, bisa kita pindahkan. Kemana mau taruh? Di Melabuh. Orang Melabuh nanti ya udah iri orang Aceh Selatan, udah ribut lah. Dia Aceh Selatan aja, lebih enak, luas lagi tengah laut. Udah marah orang Singkil minta Ka'bah di Singkil aja. Kacau sudah. Ya, Wahabi, Syiah, itu bahaya sekali. Jadi bagaimana kami Tengku? Kalian terus belajar. Belajarlah terus akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Syamsuddin As-Sumatrani, murid Hamzah Fansuri, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hamzah Fansuri, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Raja Iskandar Muda, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Raja Iskandar Sani, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Malikul Adil, Ali Muqayyad Shah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Riayah Shah Al-Qahar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sultan Malikus Soleh, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dari mana Tengku tahu? Buka manuskrip lama Aceh, belajar dan baca. Salah satunya kalian bisa baca itu di manuskrip Qanun Adat Muqatta Alam yang disyarah oleh Tengku Cik di Milek. Ternyata Aceh sejak dulu sampai hari ini Ahlus Sunnah wal Jamaah. Belajar itu baik-baik. Kenapa Tengku belajar tauhid? Tauhid itu perlu belajar. Dari Aqidatul Awam, belajar Hasyiah Ad-Dusuki, belajar nanti sampai ke Lumak dan seterusnya. Kenapa? Jangan sampai kalian nanti terdangkali akidah oleh orang lain. Ini contoh, saya ingin bertanya, tolong dijawab. Anggap saja saya ateis, tak percaya Tuhan.
Saya ingin bertanya kepada adik-adik sekalian. Tolong jawab ya. Ini bukti kalau tak bisa jawab, kalian sudah terdangkali akidah. Dan jawab pertanyaan ini saya dapat dari teman saya. Kalau salah-salah jawab, habis kita. Pertanyaannya, ya oke lah, saya ada uang 200. Kalau bisa jawab, saya kasih uang 200 malam nih. Mau? Ya. Tadi adik itu udah tidur. Kalau ada uang udah bangun semua. Baik, coba jawab. Jawab. Bisa nggak Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Ayo, pertanyaannya bisa atau tidak Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Ayo. Sa? Cobalah, jawablah, cobalah. Adik bisa? 200 ini lumayan uang jajan selama sebulan nih. Bisa? Bisa. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah sendiri tak bisa mengangkatnya? Jika kita jawab bisa, maka Allah bisa menciptakan yang besar dan bisa mengangkat. Berarti lemah. Itu kalau jawaban bisa. Dah? Oke. Tidak bisa tunggu. Kalau kita menjawab tidak bisa, berarti Allah tidak bisa menciptakan sesuatu. Berarti Allah juga udah lah. Terus mana tunggu bisa? Nggak bisa. Tidak pun nggak bisa. Kolam. Wallahu a'lam. Adik, kalau nanti adik berjumpa dengan orang ateis berkata wallahu a'lam, maka kita kalah. Kenapa? Tuhan Allah yang selalu kita sembah tak bisa kita jawab, dosa besar. Sepakat para alim ulama. Apapun yang ditanya oleh orang kafir tentang Allah, kita tak bisa menjawab, dosa besar. Pertanyaan ini saya kutip dari salah satu pertanyaan ateis yang mencoba mendangkalkan akidah kita. Bisa enggak Allah menciptakan sesuatu yang besar yang Allah tak bisa mengangkatnya? Kalau kita menganggap bisa, berarti Allah ternyata ada benda besar yang tak bisa Allah angkat. Kalau kita jawab tidak, maka berarti bahwa sesungguhnya Allah tak bisa menciptakan yang besar. Terus jawabannya bagaimana? Nanti di akhir majelis. Ya. Atau nanti tanya sama Abi. Ya, saya ingin katakan adik-adik, di Aceh sudah ada ajaran seperti ini. Adik-adik dalam belajar bosan itu pasti. Menangis pasti. Enggak selera belajar juga pasti. Pasti ada. Tapi ingat baik-baik, saya adalah contoh yang pernah bosan dalam belajar, yang pernah menangis dalam belajar karena ditampar, ya, yang pernah menderita, kadang telat makan, nggak makan kami belajar, tapi hari ini jadi manusia, jadi orang. Memang kemarin tunggu nggak orang, dia orang juga. Nah, adik-adik jawaban tadi nanti saya jawab ya. Kita habiskan dulu ya apa yang disampaikan. Baik ya. Sudah ya, ternyata Nabi Adam memuji nama Nabi Muhammad. Itu seorang nabi. Baik, saya lengkapkan ceritanya langsung menuju ke salah seorang keluarga Nabi yang kafir, yang beriman tak mau, yang suruh taubat tak mau, menghina Nabi setiap hari. Ada keluarga Nabi yang menghina Nabi setiap hari, bahkan awal lagi untuk meludahi Nabi. Namanya Bang Lahab.
Abu Lahab. Karena saking benci kepada Rasulullah, Allah turunkan ayatnya. Tabbat yada Abi Lahabi. Tanda benci Allah kepada Abu Lahab. Siapa namanya? Abu Lahab atau Bang Lahab. Boleh nggak kita ikut bagaimana sifat Abu Lahab? Boleh. Tapi ada satu hal yang kalian harus ikut bagaimana Abu Lahab berbuat. Ya, ada satu hal yang kalian harus ikut. Abu Lahab dikenal orang tak mau mengikut ajaran Islam. Singkat cerita, dia mati. Wafat. Masuk dalam kubur, hadis-hadis sahih. Riwayat dari Imam Al-Bukhari. Nomor hadisnya 4000 sekian. Saya tak hafal lagi, 4000 sekian nomor hadisnya. Lalu ada keluarga Abu Lahab bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Berjumpa dengan Abu Lahab dalam mimpi. Abu Lahab sudah mati, nggak hidup lagi. Waktu berjumpa dengan Abu Lahab, keluarganya bertanya. Kebetulan keluarganya Islam. Bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, madza laqita ya Abu Lahab? Lahab, selama engkau mati itu engkau dapat apa dalam kubur?" Saya rasa nggak dapat apa-apa, nggak ada. Dijawab oleh Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum suqiyat fi hadhihi bi'ataqati Thuwaibah." Memang aku seumur hidup tak pernah mendapat nikmat. Tapi malam Senin ketika aku mati, setiap malam Senin suqitu hadi suqitu, aku diberi air. Diberi air setiap malam Senin. Wah, terkejut keluarganya, kok bisa gitu? Kok dikasih air? Kenapa? Apa yang kau berbuat? Kami rasa dulu waktu engkau hidup tak pernah kau berbuat kebaikan untuk Islam. Engkau malah menghina Nabi. Engkau sewa orang meludah Nabi. Kau sewa orang melempar kotoran ke Nabi. Kayaknya nggak ada. Tapi kenapa dalam kubur kau dapat air? Abu Lahab menjawab, "Bi'ataqati Thuwaibah. Aku pernah memerdekakan budak. Nama budakku Suwaibah Al-Aslamiyah." Siapa Suwaibah itu? Hah? Ibu susuan Berapa orang ibu susuan Rasulullah? Ada 2. Yang betul. Siapa? Halimatus Sa'diyah. Terus ibunya? Emang Aminah nggak pernah menyusu Rasulullah? Nah, berarti jumlahnya bukan 3. Jangan salah-salah jawab. Sudah. Ditanya oleh saudaranya, "Ya Lahab, wahai Bang Lahab, dulu emang engkau tak pernah menghina, dulu engkau tak pernah membela Nabi. Kenapa waktu mati kau dapat air?" Karena memerdekakan Suwaibah Al-Aslamiyah. Ketika cerita ini, hadis ini dibaca oleh salah seorang mufassir dan ahli hadis bernama Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau Bidayah wa Nihayah, beliau berkata bahwa Suwaibah Al-Aslamiyah itu, adik-adik, dimerdekakan oleh Abu Lahab karena senang Muhammad lahir. Waktu Muhammad lahir dari perut ibunya, lari Suwaibah dari rumah ibu Rasulullah, lari lapor kepada tuannya. Dia katakan, "Tuan, alhamdulillah Tuan, ini sudah lahir ini anak dari adikmu Abdullah, seorang yang putih mukanya. Beliau sudah diberi nama Muhammad." Lalu kata Abu Lahab, "Aduh, senang sekali aku lahir Muhammad hari ini." Sini Suwaibah, sini sebentar. "Iya wahai Tuan, ambil uang ini Suwaibah, kau berangkat, ambil uang ini. Hari ini kau bukan budakku dan aku bukan tuanmu, merdeka."
Senang sekali Suhaibah sehingga menjadi ibu susua Rasulullah. Itulah yang membuat Abang Lahab kita, ya, yang membuat Bang Lahab, Abu Lahab diberi air oleh Allah. Masya Allah. Coba lihat, Allah Maha Adil. Allah tak pandang mata. Siapapun yang mengasihi kekasihnya Muhammad, mau dia orang kafir, mau dia orang munafik seperti Abu Lahab, Allah kasih nikmat. Hadis ini bukan hadis palsu, bukan dongeng. Saya kutip hadis ini riwayat daripada Imam Al-Bukhari, di sahih, disetujui oleh ahli hadis, ahli mufassir Imam Ibnu Katsir. Biasa kalau saya cerita begini ada di media ditulis, mana ada di bid'ah. Saya kalau ceramah, insya Allah nggak pernah saya kutip hal-hal yang dongeng-dongeng, nggak pernah. Saya ambil kalau ada hadis saya ceritakan. Adik-adik, coba lihat. Abu Lahab itu dia masuk Islam, pernah masuk Islam dia? Nggak pernah. Beriman pada Allah? Tidak. Beriman pada Rasul? Juga tidak. Tapi Allah tak pandang bulu. Allah tak pandang seseorang. Kalau ada yang mengasihi kekasihnya, dikasih nikmat, yaitu air. Nah, besok adik-adik Maulid depan kumpulkan duit, masukkan ke celeng, kasih sama Abi, kasih apa pimpinan daya, Abi, ini uang saya khusus tuh Maulid, beli kambing Abi. Insya Allah besok kita malam Senin dikasih air juga. Ya, cuma bedanya kalau air Abu Lahab ya 2 tetes, 3 tetes. Kalau kita 1 drum dikasih oleh Allah nanti. Kenapa? Kita Islam, kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, menyumbangkan duit untuk Rasulullah. Senang, bahagia, bangga. Saya punya duit, saya senang sekali. Saya kasih untuk Maulid Rasulullah. Abi, ambil ini, beli kambing, beli telur, belilah Abi untuk Maulid Rasulullah. Insya Allah nanti malam Senin dikasih air. Cuma bedanya nanti kita bisa request. Terserah, extra jos bisa minta, sanger, apalagi espresso dan seterusnya lah. Saya ingin katakan, coba lihat jamaah, coba lihat. Abu Lahab saja mendapat nikmat dari Allah. Dia tidak Islam. Dia adalah penghina Rasulullah. Dia tak pernah membela nama Rasulullah. Dia memojokkan Nabi Muhammad, menyewa orang untuk meludahi Rasulullah. Tapi senang karena lahirnya Rasulullah, diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, besar sekali syafaat Rasulullah ini. Nah, maka saya ingin katakan, kalau begitu nama Muhammad ini nama yang paling mulia. Jangan pernah menghina, siapapun menghina Rasulullah. Kita siap untuk mati karena Rasulullah. Kita siap memperjuangkan jiwa raga kita untuk baginda Rasul. Siap? Insya Allah. Maka adik-adik kalau siap membela Rasulullah, dari sekarang belajar yang rajin. Belajar bukan jadi untuk jadi orang pintar. Karena saya tak pernah dapat ranking 1. Saya di pesantren tak pernah dapat ranking 1. Ranking 2 tentu enggak juga. 3 enggak juga. 4 enggak juga. Berapa juga? 18. Ranking 18 saya dapat. Tapi Allah punya cara bagaimana memintarkan hambanya. Ya, kami kalau sudah ujian itu, kalau urusan matematika itu udahlah, kami mufakat nyontek semua. Bagilah jawaban sini, fisika ini juga, fisika, bahasa Inggris. Tapi kalau ada Quran hadis, udah mufakat semua, orang nyontek ke tempat saya. Jadi saya ingin katakan, begitulah cara kita berjihad untuk Rasulullah. Belajar cara berjihadnya, belajar. Kami cara berjihadnya berceramah. Orang-orang dalam toko, dalam dagang berjihadnya dalam ekonomi membela agama Baik, kisah terakhir sebelum saya tutup. Saya ingin menyampaikan bahwa beberapa puluh tahun yang lalu itu ada kejadian di Palestina. Kejadian di Palestina yang dialami langsung oleh Sayyid Abbas Al-Maliki, ayah daripada Sayyid Alwi Al-Maliki.
Said Alwi Al-Maliki pernah berjumpa dengan Abuya Mudawali di Makkah. Anak Said Alwi Al-Maliki bernama Said Muhammad Alwi Al-Maliki. Anak Abuya Mudawali bernama Abuya Muhyiddin Wali. Berjumpa mereka berdua di Madinah. Nah, jadi saya ingin bercerita, dulu Said Abbas pernah datang ke Palestina untuk menghadiri maulid. Sedang beliau duduklah Said Abbas membaca ratib untuk maulid Rasulullah. Beliau melihat jamaah dia lihat sangat-sangat senang. Tapi ada satu jamaah, satu kakek, dia nggak pernah duduk. Mulai dari awal maulid Nabi, pembacaan wirid, sampai terakhir nggak pernah duduk. Penasaran Said Abbas. Lalu Said Abbas kata setelah acara, dia datang ke kakek tadi. Dia datang ke kakek tadi, dia tanya, "Kakek, saya ingin tanya, boleh?" "Boleh." "Kenapa kakek dari tadi maulid dari awal sampai akhir nggak pernah duduk-duduk? Ada gerangan apa?" "Begini Said, dulu saya ini termasuk orang yang tidak suka maulid. Bahkan saya berkata maulid Nabi itu bid'ah sayyi'ah, bid'ah yang buruk dan hina," kata kakek tadi. Terus, "Said, tahukah engkau, ketika aku berkata itu, aku tertidur. Di suatu malam aku tertidur, aku bertemu dengan Rasulullah SAW." Kakek yang nggak suka maulid, dia bilang maulid itu buruk, hina, nggak ada dalilnya. Berjumpalah Rasulullah, orang semua pada berdiri. Rasulullah datang, berdiri semua. Cuman saya tak bisa berdiri, duduk tak bisa berdiri. Lalu Nabi melihat saya, kata, "Engkau tak akan bisa berdiri." Nah, itu mimpi seorang kakek di Palestina. "Engkau tak akan bisa berdiri." Sehingga aku bangun dari tidur Said, aku lumpuh selama 1 tahun, tak bisa berdiri. Lalu kata Said, "Kenapa sekarang engkau bisa berdiri?" "Begini Said, ketika itu aku meminta maaf, aku berdoa kepada Allah, ya Allah Tuhanku, sembuhkanlah penyakit lumpuhku. Jika engkau menyembuhkan aku, maka aku akan bernazar setiap maulid aku tak akan pernah duduk dan berdiri sampai habis maulid." Nah, inilah yang membuat aku tak mau duduk dari mulai awal sampai terakhir, aku terus berdiri. Coba lihat, ini iktibar bagi kita. Kalau orang menghina maulid, Rasulullah tidak senang. Ya, maka adik-adik yang dirahmati oleh Allah, ternyata nama Nabi Muhammad itu nama yang paling mulia. Adik-adik, kalau ingin dapat berkah dalam berilmu pengetahuan, sebelum kalian baca kitab, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, baik ya. Jam saya dah mati. Jam berapa dah? 10:30. Baik. Saya rasa mungkin sampai di sini saja. Ya, nah, kita kan ada tanya jawab kan? Tanya jawab kita nggak lama, mungkin setengah jam. InsyaAllah nanti apa yang bisa saya jawab, saya jawab. Apa yang tak bisa saya jawab, saya simpan, saya pelajari lagi, saya tanya kepada guru saya. Jadi jamaah dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ya siapapun yang datang ke sini mendengarkan maulid, insyaAllah semua dapat pahala. Asalkan bahagia dan senang kepada Rasulullah. Imam Zarhuni bermimpi Rasulullah bertanya, "Nabi, apa hukum mengerjakan maulid?" Kata Nabi Muhammad, "Siapapun mengerjakan maulid karena bahagia kepadaku, aku akan bahagia kepada mereka." Itu mimpi Imam Zarhuni dalam kitab karya Ahmad Al-Marzuki, yaitu Subulul Huda. Nah, maka oleh karena itu siapapun yang mau sudah datang sini, insyaAllah dapat pahala. Baiklah, sampai sini saya dapat saya sampaikan. Kita ada tanya jawab.
Nah, ini belum saya tutup lagi. Nah, bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ini mungkin pertanyaannya tentang masalah lain ini Bu ya. Tapi saya melihat fenomena di masyarakat itu terjadi, yaitu bahwa di masyarakat terutama di kota-kota itu banyak berdiri usaha-usaha seperti salon, yang dimana bahwa salon itu pemiliknya adalah, kalau bahasa kita, bencong gitu. Ini bagaimana hukumnya Bu ya? Hukum seorang istri berpangkas di sana bagaimana? Lalu bagaimana juga hukum seorang suami mengizinkan istrinya berpangkas di sana? Karena nampaknya di kota-kota atau di desa ini fenomena ini terjadi nih Bu ya. Saya rasa itu saja dulu pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya seseorang memotong rambut di salon yang salon itu banci atau becok? Status banci dan bencong itu dijelaskan oleh Rasulullah langsung dalam hadis. La'anallah al-mutashabbihin al-mutashabbihat wal-mutashabbihat wal-mutashabbihin. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai perempuan, perempuan yang menyerupai laki-laki. Itu bukan jawaban saya, langsung dari Rasulullah. La'anallah al-mutashabbihin al-mutashabbihat wal-mutashabbihat al-mutashabbihin. Orang yang menyerupai laki-laki dengan perempuan, menyerupai perempuan dengan laki, Allah melaknat mereka. Allah sedang melaknat mereka, kita datang ke situ. Itu sedang dilaknat, kita datang ke situ. Hati-hati, itu Allah sedang marah. Lalu bagaimana hukumnya Tengku? Saya potong rambut dengan mereka. Kalau kita potong rambut enggak ada yang lain, ya dimaafkanlah orang mau ke salon itu. Ya, yang jangan laki-laki. Banci itu kan suka laki-laki. Ya, kalau udah laki-laki digoda sama dia, dicolek-colek waktu. Saya dulu punya teman itu. Dulu waktu saya pulang-pulang pesantren sebulan sekali, ada teman saya banci ini. Kami kalau udah lewat salon itu lari. Kalau enggak ditangkap nanti lari. Oke, bagaimana hukumnya orang yang datang ke situ? Yang datang ke situ secara fikih sah saja. Secara fikih sah saja. Tapi di sisi lain, keberadaan mereka itu sedang dilaknat oleh Allah. Oleh karena itu dalam tasawuf, menjaga muruah diri itu wajib. Apa muruah diri? Harga diri itu wajib. Oleh karena itu jangan datang ke situ. Pergi ke tempat lain, potong. Tengku udah saya cari, Tengku nggak ada, Tengku 2 kilo sana panjang sekali, saya nggak ada motor, jalan kaki tak mungkin. Potonglah sama saudara. Nggak ada juga. Kakak nggak bisa potong rambut, nggak bisa juga. Kalau udah begitu ya udah. Gimana ya udah? Nggak usah potong rambut, cari pada itu. Jadi saya ingin katakan banci itu dilaknat oleh Allah, sama seperti sholat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin, orang tak sholat itu dilaknat. Maka oleh karena itu jangan dekati orang yang tidak sholat, karena Allah sedang melaknat. Dalam kitab perhiasan perempuan ditulis ada hadis bahwa seorang perempuan yang tidak diridai oleh suami, maka perempuan itu sudah dilaknat dan kita tidak boleh mendekati dia. Begitu. Maka saya ambil kias, kalau begitu dalam tasawuf menjaga harga diri kita, maka jangan kita datang ke salon. Kenapa? Allah sedang melaknat. Itu hadis Rasulullah langsung. Baik, begitu ya.
Oh, ada. Ini pertanyaan dari online. Dari Pondok Baru Salam Batu Korong Official. Assalamualaikum Abu ya. Kami ya kepada Abu, bagaimana hukumnya memunculkan pemahaman baru membuat masyarakat menjadi sehingga menimbulkan perpecah belaan di antara kalangan umat? Ya, kita ini sudah baik, muncul ajaran baru atau aliran baru yang baik juga. Maka perintah Nabi, idza ahadukum ikhtilafan, jika engkau berselisih pendapat antara baik dengan yang baik, fa'alaikum bisawadil a'zam, pilihlah mayoritas, pilihlah pendapat yang kebanyakan. Contoh, disingkir semua bermadhab Syafi'i, itu mayoritas. Datang orang membawa madhab Maliki bagus, Syafi'i bagus. Tapi kalau ada dua-dua yang bagus, perintah Nabi fa'alaikum bisawadil a'zam, pilih yang mana mayoritas. Ini sama-sama bagus, jangan salah surah. Tengku, kalau ada aliran-aliran komunitas main chip judi itu nggak masuk situ. Perintah Nabi Muhammad, dua yang bagus tapi berselisih, pilih yang mayoritas. Maka jangan membuat kehancuran di sini. Apalagi yang baik-baik itu menciptakan kehancuran, itu bahaya sekali. Wa'tasimu bihablillah, peganglah kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, janganlah engkau berpisah-pisah. Itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apapun yang ada di singkil, kalau sudah bermayoritas, pilih yang mayoritas, walaupun yang lainnya itu baik. Nah, jadi nah, pertanyaan selanjutnya dari media online. Assalamualaikum Abu ya, mohon doakan saya dirantau orang di Malaysia agar sehat selalu. Abu ya, izin saya ajukan sebuah pertanyaan. Kenapa Wahabi sangat membenci Maulid Nabi, ziarah kubur, samadiyah dan tahlilan, bahkan sangat arogan dengan Rasulullah SAW, dengan memvonis orang tua Rasulullah sebagai ahli neraka? Demikian Abu ya. Kenapa mereka membenci Maulid Nabi, tahlil? Ada Nabi masuk dalam neraka. Mereka pada dasarnya karena cinta, bukan karena persatuan, dan bukan karena berdakwah untuk menciptakan ukhuwah Islamiyah. Ingat baik-baik, Yahudi, Belanda itu adalah musuh kita dulu. Mereka tahu bagaimana cara umat Islam membangkitkan kekuatannya. Lalu apa umat Islam membangkitkan kekuatannya? Lidu Rasulullah. Ini telah dibuat dulu oleh siapa namanya itu di Palestina yang pernah hancur, Sultan Al-Ayyub. Ketika Sultan Al-Ayyub melihat banyak umat Islam terpecah belah, maka disatukanlah dengan Maulidu Rasulullah. Satu. Yang kedua, kenapa mereka membenci Maulid Rasulullah? Karena pada hakikatnya mereka belajar agama Islam hanya akal, hati tidak dipakai. Yang ketiga, kenapa mereka membenci Maulid? Mereka katakan ayah dan mak Nabi masuk dalam neraka karena tidak ada ilmu. Adik-adik, coba dengar. Ada hadis Rasulullah begini bunyinya. Salah seorang sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ayahku di mana ya Rasulullah? Ayahku sudah mati sekarang. Saya ingin bertanya, ayah saya di mana Nabi?" Abaka finnar, abuka finnar, ayahmu masuk dalam neraka. Lalu murung wajah sahabat, dia pergi. Keluarlah bahasa Nabi, abaka wa abi finnar.
ayahmu dan ayahku dalam neraka. Itu kata Rasulullah. Hadis sahih. Apakah benar ayah Nabi dalam neraka? Yang dimaksudkan ayah Nabi dalam neraka itu menurut Imam Abu Hanifah dalam kitab Syarah Aqidatul Hawam, beliau berkata yang dimaksudkan kata Nabi ayahku dalam neraka itu adalah pamannya sendiri. Siapa pamannya? Abu Lahab? Abu Talib. Ya, itu menurut Imam Abu Hanifah. Saya ingin katakan Wahabi siapapun itu yang tidak mencintai Maulid karena memang mereka tidak suka dengan persatuan Islam. Dan ingat baik-baik, pikiran kita, teori yang kita jalankan itu sesungguhnya masih dalam teori penjajah. Itu diciptakan oleh musuh-musuh Islam, ditanamkan ke ajaran Islam itu sendiri. Baik. Nah, lain. Yang masuk dari nomor 0812693984. Assalamualaikum Abu ya. Ada 4 macam mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak memberi azab kepada umat Muhammad SAW. 1. Doa orang tua pada malam hari atau sholat tahajud. 2. Doa para anak santri. 3. Ibu yang menyusui anaknya selama 2 tahun. 4. Hewan ditempatkan pada tempatnya dan mencari makan sesuai alamnya. Pertanyaan saya, bagaimana kita menyikapi ketika perambahan hutan atau penebangan hutan di banyak daerah? Di sisi lain, hutan tersebut adalah tempat binatang, sementara kita tidak punya wewenang untuk menghalangi penebangan hutan tersebut. Dari warga desa Lipat Gajang. Ya, hutan itu diciptakan Allah untuk menghiasi bumi. Kita bersyukur hari ini WHO telah membuat satu penelitian. Indonesia, negara Indonesia merupakan wilayah paru-parunya bumi. Kenapa wilayah paru-paru bumi? Karena Indonesia terdapat banyak pulau dan terdapat banyak hutan. Kalau seandainya Indonesia terbakar semua hutannya, maka seluruh bumi akan berakibat fatal. Oleh karenanya, coba bayangkan, dulu di beberapa berita keluar, ada hutan Indonesia terbakar, sampainya ke Singapura, sampainya ke Kuala Lumpur, ke Malaysia. Itu bukti bahwa seandainya tidak ada lagi hutan di Indonesia, maka sesungguhnya bumi terancam. Oleh karenanya, hutan diciptakan Allah bukan untuk ditebang, tapi untuk menciptakan sinkronisasi alam. Termasuk munculnya zat karbon dioksida. Dari mana? Dari hutan. Oksigen maksud saya, maaf. Oksigen. Hutan mengeluarkan oksigen, kita mengeluarkan karbon dioksida. Ya, maka hutan itu diciptakan oleh Allah banyak fungsinya. Datang kita tebang, kita ambil kayunya, kita buat bar, kita buat diskotik. Kalau buat masjid oke lah. Ini buat tempat lain, maka dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu jangan memotong hutan, jangan kita meledakkan bom dalam lautan sehingga menyebabkan kehancuran. Itu sudah membuat ciptaan Allah menjadi tidak baik. Itu dilarang. Gimana? Adik naik ini. Jam berapa udah? Pertanyaan selanjutnya, Assalamualaikum Abu ya. Kami pernah mendengar tentang berita orang yang mengatakan bahwa nyawa Allah itu pada Muhammad. Maka ada orang bertanya, jika Nabi Muhammad wafat, nyawa Allah pindah kemana? Mohon penjelasannya Abu ya.
Itu bukan nyawa Allah, salah itu. Bukan nyawa Allah. Allah tak punya nyawa. Allah tak punya ruh. Allah nyawa tak ada, ruh tak ada, angin nggak ada sama Allah. Yang benar itu nur Nabi Muhammad itu ditiup oleh Allah dari nur Allah Subhanahu wa taala. Titik sampai situ. Siapa yang mengatakan itu? Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar. Ada orang bertanya, tapi sekarang kan ada yang bilang Allah sama Muhammad itu bersatu. Nggak ada, sesat. Siapa bilang sesat? Tengku Habibie. Bukan. Buka kitab Tibyan karya Syekh Nuruddin Araniri. Beliau menulis kitab itu untuk membalas tentang keittihadiyah Hamzah Fansuri dengan Allah Subhanahu wa taala. Buka kitabnya. Jadi saya nggak bilang sesat. Nah, jadi yang benar itu nur Nabi Muhammad itu berasal dari nur Allah. Siapa yang bilang? Tengku Habibie? Bukan. Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab Sirrul Asrar. Kaji, nah lain buta. Jamaah yang lain nggak ada tanya. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi aku ada membacakan sejarah masalah waman salaka tariqan yaltamisu bihi ilma sahallallahu lahum tariqan ilal jannah. Jadi saya orang awam, kurang memahami masalah ilmu. Jadi wasilah mengambil ilmu, kalau tanpa guru kita mengambil ilmu satu kitab atau satu buku lalu kita amalkan. Bagaimana masalah pertanggungjawaban amal kita? Pertanyaan yang kedua. So, kita dua pertanyaan aku, satu lagi pertanyaan yang tadinya masalah waman salaka tariqan yaltamisuhu fiha ilma sahallallahu lahum tariqan ilal jannah. Kemudian tanpa mempelajari kepada guru, mengambil wasilah, kita menemukan di dalam suatu kitab lalu kita amalkan. Apakah amalan kita itu nanti sempurna apa tidak? Pertanyaan yang kedua, Masya Allah, ada saya temui sebuah kitab Tanwin Anwar, masalah menuntut ilmu, di mana batasnya menuntut ilmu sekedar berdoa di dalam ilmu fikih, dan di mana batasnya menuntut ilmu di dalam ilmu tauhid ataupun di dalam ilmu tasawuf. Kemudian bila kita tidak, bagaimana, apakah sebelum selesai kita mempelajari fardu ain lalu kita mempelajari ilmu ataupun ilmu satu-satunya kita amalkan sempurna pasti, tapi tidak tiga-tiganya yang kita amalkan. Apakah amalan kita itu sempurna apa enggak? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang pertama tadi berkenaan tentang hadis mencari ilmu. Tengku saya pernah membaca kitab, tapi kitab itu saya amalkan tanpa guru, boleh atau tidak? Jawabannya dua. Pertama, boleh
apabila alat ilmunya itu sudah cukup. Seperti para alim ulama atau orang yang sudah faham tentang ilmu agama. Ketika dia baca kitab, dia amalkan. Kenapa begitu? Karena alat-alat yang dia miliki itu bisa dia cerna dengan baik. Apapun dia dapat ilmu dari kitab, mau kitab apapun itu, alatnya sudah cukup. Dia cerna, bisa dia telan sendiri. Siapa mereka? Para alim ulama. Yang kedua, tidak boleh bagi siapa? Bagi orang yang belum memiliki alat. Kenapa? Kata Rasulullah, "Man la syaikha lahu fa syaikha lahu syaitan." Barang siapa yang belajar tak ada guru, maka gurunya syaitan. Saya ingin cerita. Salah satu orang yang belajar ilmu sudah terkena godaan syaitan, namanya Lia Eden. Lia Eden tadi yang aku nabi perempuan. Kalian tahu nggak cerita kenapa dia bisa jadi error gitu? Dia itu ahli tahajud, seorang perempuan penjual bunga, ahli tahajud, tak pernah lepas tahajud. Jadi di suatu malam dalam keadaan mati lampu, dia tahajud seperti biasanya, terbuka pintu. Entah karena angin, terbuka pintu, keluar cahaya sedikit. Keluar kata Jibril, di situ mulai error dia. Dia katakan dia adalah teman Jibril. Padahal kalau orang punya ilmu, dia akan berkeyakinan tidak mungkin Jibril. Jibril tak mungkin datang ke saya siapa? Kan begitu kan? Itu orang yang punya ilmu. Tapi kalau orang tak punya ilmu, kebuka pintu karena angin, keluar cahaya, keluarlah suara Jibril. Makanya error dia. Sampai sekarang dia masih mengakui saya utusan Jibril. Nah ini akibat kata Nabi tadi, man la syaikha lahu, siapa yang belajar tak ada guru, fa syaikha lahu syaitan, maka gurunya syaitan. Jadi dua jawabannya. Yang kedua berkenaan tentang masalah ilmu wajib, ya, ilmu tauhid, tasawuf dan fikih. Tengku, belajar ilmu wajib tauhid fikih itu wajib gak? Wajib. Terus sampai mana kami belajar? Kan panjang itu tauhid. Dari kitab sifat 20, naik lagi ke atas kitab Kifayatul Awam, naik lagi ke atas Asya Hadusuki, naik lagi ke atas kitab Jauharatul Tauhid, naik lagi ke atas Iqadul Himam. Wah, habis umur saya tentu. Begitu. Jadi saya ingin bertanya, kewajiban belajar tauhid itu sampai mana batasnya? Biar kami ini menganggap sudah cukup, ya gitu. Saya tidak jawab, tapi saya kutip dari kitab Durus Samin. Silakan kitab Durus Samin, kalau nggak salah saya halaman 10 ke bawah, kitab Melayu, di situ tertulis kewajiban kita sudah selesai belajar tauhid kalau sudah hafal sifat 20, wajib mustahil jaiz, tahu dalilnya, dalil Quran dan tahu dalil ijmali. Dah cukup. Dalil ijmali itu apa? Nanti ditanya sama guru ya. Apa dalil ijmali? Nah itu sampai di situ. Kalau sudah maka selesai kewajiban kita. Fikih. Fikih bagaimana Tengku? Saya tidak menjawab, saya kutip langsung dari pendapat almarhum Abu Yahya Muhyiddin. Kata Abu Yahya Muhyiddin, batas kita belajar fikih itu kalau paling lengkap sudah tamat kitab Bajuri, sudah selesai. Kalau tingkat anak muda, kata Abu Yahya, matan takrib selesai. Sudah, kewajiban sudah habis. Tapi kalau ingin lengkap Bajuri, sudah nggak usah naik anak, itu sudah selesai. Nah, jadi bukan jawaban saya ambil dari pendapat almarhum Abu Yahya. Yang ketiga pertanyaannya, bagaimana hukum orang meninggalkan ilmu wajib tauhid tasawuf fikih tapi dia sekolah matematika dia kuasai,
fisika dia kuasai, ilmu astronomi dia kuasai, S1, S2, S3 dia kuasai. Dia meninggalkan tauhid, dia meninggalkan fikih, dia meninggalkan tasawuf. Apa hukumnya? Hukumnya haram. Siapa yang bilang? Saya, bukan. Siapa yang bilang? Abuya Syekh Muhammad Wali dalam kitab Tadul Anwar. Siapa lagi mengatakan? Pengarang kitab Durrus Samin. Kemudian pengarang kitab Sirah Salikin, Syekh Abdul Samad Al-Falembani jilid 1 pada Muqaddimah. Kemudian pengarang kitab Kifayatul Awam, Syekh Muhammad Al-Fadali, disyarah oleh Syekh Imam Al-Bajuri. Siapa lagi yang bilang? Dalam kitab Hasyiah Ad-Dusuki. Siapa lagi yang bilang? Pengarang kitab Ta'limul Muta'allim. Itu sepakat ulama. Siapa yang mau belajar ilmu fardu kifayah, tak mau belajar ilmu wajib, hukumnya haram. Sudah? Terakhir, tasawuf. Tasawuf sampai mana batasnya kita bisa mengenal? Silakan buka kitab Syarah Al-Hikam karya almarhum Abuya Muhibbuddin Wali. Malam ini ada saya bawa kitab tapi tak banyak, kitab Syarah Al-Hikam. Di situ Abuya menulis bahwa kewajiban sudah selesainya kita belajar tasawuf adalah mengenal sifat-sifat tercela dan mengenal sifat-sifat terpuji. Apa itu sombong, apa itu ria, bagaimana mengatasinya, apa itu pujian, dan seterusnya. Kalau itu sudah pengenal, insya Allah sudah memadai. Baik, mudah-mudahan terjawab pertanyaan saya. Baik, ini mungkin 3 pertanyaan lagi, setelah itu selesai ya. Udah pas jam 12? Ya? Oh, ada lagi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah syariat aku, syariat Rasulullah, apa bagi kita, dan hakikat Muhammad apa bagi kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan yang ada di dalam kitab Tanwirul Anwar. Nanti jawabannya ada di sana. Tapi kalau salah-salah, lari ke jawaban sana. Syariat bagi kita dari Rasulullah itu apa? Salat, zakat, haji, puasa, dan kewajiban rukun Islam. Syariat dari Rasulullah. Hakikat dari Rasulullah kepada kita adalah u'bud rabbaka ka'annaka tarah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarah. Di mana hakikatnya? Bagaimana caranya kalau kita sudah beribadah, kita sudah melihat Allah? Hadis sahih itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu hakikat dari Nabi Muhammad. Tunggu, saya enggak paham. Tunggu, saya aja belum pernah jumpa Nabi Muhammad. Belum pernah jumpa dengan Allah. Bagaimana saya bisa melihat Allah? Kata Rasulullah, fa in lam takun tara, jika engkau beribadah tak bisa seolah-olah Allah melihatmu, kamu melihat Allah, fa innahu yara, seolah-olah Allah melihat dirimu. Itu jawaban saya. Tapi di dalam kitab Tanwirul Anwar ada jawaban khusus dari Abuya Mdawali. Nanti dibuka kitab itu. Ya. Baik, anak lain. Itu jawaban saya, ilmu, begitulah ilmu yang saya punya. Nalangku? KB? Tidak. Kita ambil 3 pertanyaan lagi ya. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi orang yang mengadakan acara resepsi pernikahan dengan menggunakan keyboard hingga larut malam? Kenapa ketawa? Pernah ya? Ada orang mengadakan pesta malamnya sampai subuh. Itu main keyboard aja. Musiknya entah apa musik dangdut, pop, rock, adalah semua situ. Pertanyaannya, mana hukumnya pesta diisi dengan musik-musik? Saya ingin bertanya dulu, musik seperti apa yang diisi? Kalau musik memuji-muji cinta pada perempuan,
memuji-muji cinta yang tak cocok, tidak pantas, sampai hilang akalnya, sampai hilang waktunya dengan keyboard itu, hukumnya haram. Tak boleh, karena menyia-nyiakan waktu. Tapi kalau ada pesta diisi dengan rabana, memuji-muji Rasulullah. Kalau kami di Aceh Besar, Ibu, kami di sana isi dengan zikir maulud, walaupun bukan maulud. Nah, itu bagaimana hukumnya? Itu boleh, asalkan minta keridhaan orang sampai subuh. Bang, ini rencana Bang nikah, Abang baca maulid terus jam 9 sampai subuh. Kalau dia rida nggak Abang. Kalau kita terpaksa, nah itu nggak boleh juga. Nah, itu tak masalah. Nah, jadi begitu. Nah, baik. Ya. Hukumnya kalau membuat pesta menutup jalan. Menutup jalan. Nah. Apa hukumnya membuat pesta menutup jalan? Jalan orang ditutup membuat pesta. Pesta itu hal ihwal pribadi. Jalan itu hal ihwal untuk kemaslahatan umat. Kalau sudah keselamatan umat, pesan Nabi, pilih yang mayoritas. Itu kan? Tengku, saya buat pesta, kena jalan orang, orang terganggu-ganggu, boleh nggak? Nggak boleh. Wah, kok nggak boleh? Mana hadisnya? Kalau engkau berselisih, kata Rasulullah, pilih yang kebanyakan orang milih. Ini jalan mayoritas orang pakai. Ini untuk pribadi. Nah, maka oleh karena itu orang yang menutupi jalan itu tidak boleh hukumnya. Tapi ada solusi. Bagaimana solusinya? Datang musyawarah dengan pemerintah, minta waktu sedikit saja untuk acara kami, setelah itu baru kami tutup kembali. Kalau itu disetujui oleh kebanyakan orang, maka boleh. Baik. Ada satu lagi ya. Ada yang mengatakan kalau guru sudah wafat, terus ini bagaimana menyikapi pendapat ini, Bu ya? Terima kasih, Bu. Ya. Kalaulah ada orang yang mengatakan mati sudah guru, lalu dia berkata putus keguruannya, putus wasilah keilmuannya, maka itu salah besar. Kenapa salah? Karena kita diajarkan Nabi untuk berwasilah. Berwasilah itu menyambung kepada guru akan ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah. Kita berwasilah kepada Rasulullah yang tidak ada lagi. Berwasilah kepada orang tarekat yang tidak ada lagi. Maka itu tidak boleh hukumnya orang yang berkata, kalau guru saya mati, maka terputus juga keguruan saya. Itu tak boleh. Sudah? Umar bin Khattab pernah berdoa, Allahumma inna natawassalu ilaika bihaqqi Muhammadin. Ya Allah, aku berwasilah. Coba lihat. Berwasilah apa? Kecintaan beliau kepada Rasulullah yang lagi. Maka tersambung. Kedua, buka adab tarekat yang ditulis oleh Syekh Muhammad Wali Al-Khalidi. Ada kitab itu? Kalau ada, coba lihat di kitab Abu Ya Mudawali, judulnya Adab Tarekat Naqsyabandiyah. Lihat, di situ tertulis adab murid kepada guru, salah satunya mengikut perintah guru. Kalau guru berkata ketika saya tak ada lagi nanti ikut anak saya, ikut murid saya dan seterusnya, maka itu wajib kita ikuti. Kedua, yang ketiga, salah satu adab kita kepada guru yang tak ada lagi adalah menyambung silaturahmi dengan anak tuan guru. Di mana Tengku bisa lihat itu? Buka kitab Ta'limul Muta'allim. Di sana tertulis adab murid terhadap guru. Salah satunya adalah menyambung silaturahmi kepada guru yang tidak ada. Menyambung silaturahmi kepada guru adalah belajar. Nah, begitu caranya.
Buka kitab Ta'limul Muta'allim. Tengku, kalau ada orang menganggap begitu, gimana? Itu nanti nggak ada berkah ilmunya. Takut kita tak ada berkah. Kenapa? Karena setingkat Imam Nawawi saja, murid anak guru yang berlari, beliau berdiri. Baik, sampai situ. Nah, lain ya. Kabeh 2 buah tu. 2 biji lagi dah selesai. Adik-adik dah ngantuk, dah tunggu hadiah. Assalamualaikum warahmatullahi. Jika seandainya Nabi Adam alaihissalam tidak dikeluarkan dari surga oleh Allah Azza wa Jalla, seandainya Nabi Adam alaihissalam tidak dikeluarkan dari surga oleh Allah Azza wa Jalla, apakah kita semua masuk surga? Jika Nabi Adam di surga, apakah terjadi melahirkan atau keturunannya Nabi Adam? Demikian. Malaikat bertanya, wa qala rabbuka lil malaikati inni fiha wa yasfikud dima. Itu sudah ditanya oleh malaikat. Enggak usah kita tanya lagi. Ditanya oleh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Wahai malaikat, kata Allah, aku ingin menciptakan Adam. Malaikat protes. Protes di sini bukan protes seperti kita, proses ta'abbud, beribadah kepada Allah. Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, untuk apa engkau menciptakan Adam? Nanti mereka saling menumpahkan darah, nanti mereka saling membunuh. Itu sama seperti pertanyaan tadi. Itu seolah-olah pertanyaan malaikat. Bagaimana jawabannya? Saya ambil jawaban Allah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Sesungguhnya aku lebih mengetahui yang engkau tidak ketahui. Dah, titik. Dah habis jawabannya. Mana bisa kita jawab kenapa Adam turun ke surga, turun dari surga enggak? Dah, tabah tu. Ini terakhir, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selama ini kami lihat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini sekali Wahabi menyebutkan ajaran bid'ah di Aceh dan sangat dikhawatirkan akan menghancurkan akidah tauhid umat Islam di Aceh. Kenapa seolah-olah pemerintah membiarkannya? Dan yang lebih mengherankan, para pemimpin-pimpinan Dayak dan alim ulama pun banyak yang diam dalam membasmi Wahabi. Pertanyaan ini selalu muncul dalam diri hati saya, ya. Mohon pencerahannya. Ulama begini, pertanyaan singkatnya begini. Kenapa Wahabi di Aceh terus bermunculan? Apakah pemerintah tidak mengambil sikap? Kenapa ulama tidak mengambil sikap? Sebelum saya jawab, saya ingin jawab dulu, Wahabi itu apa sih? Enggak tahulah, pokoknya Wahabi itu kami pernah Wahabi. Wahabi itu yang ditulis di dalam kitab tafsir Sawi, mereka termasuk salah satu kelompok Khawarij. Bukan saya bilang ya, bukan saya katakan. Itu termasuk kelompok kaum Khawarij.
Khawarij itu adalah kaum yang muncul ketika Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah berperang. Menang Ali, muncullah kelompok Khawarij. Kata Khawarij, kami tidak mau ikut Ali, tidak mau ikut Muawiyah. Namanya Khawarij. Maka nanti itu ada benang merahnya dengan Wahabi. Kemudian Wahabi ini muncul tahun ketika adanya Muhammad bin Abdul Wahab. Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian Wahabi ini menurut konferensi yang pernah dibuat di Jakarta Timur oleh pihak kepolisian yang dipimpin oleh itu komandan masuk radikalisme yang siap menghancurkan Persatuan Bangsa Indonesia atau NKRI. Wahabi. Baik. Apakah pemerintah, ulama itu sudah berbuat enggak untuk menghalau mereka? Sudah lama. Dengar kisah Abu Yamdawali berdebat dengan siapa itu? Tengku apa itu? Dulu di Blang Pidi? Hah? Ya. Dulu memang, maaf saya lupa. Abu Yamdawali ini ada dua versi perdebatan dengan guru beliau dengan Syekh Mut. Nah, itu bukan pembahasan kita. Ada salah seorang yang ingin ajak berdebat Abu Yamdawali. Maka Abu Yamdawali datang ke Pelangpidi berdebat. Ketika orang itu membaca Bismillahirrahmanirrahim, di stop oleh Abu Yamdawali. Abu Ya bertanya, tunggu dulu. Ba dalam bismillah itu ba apa? Ba bismillah. Ba itu ba apa itu? Apakah ba ilsak hakiki? Apakah ba ilsak majazi? Apakah ba sababiyah? Apakah ba ibtida? Nggak bisa jawab. Habis. Jadi Abu Yamdawali sudah mulai untuk menghalau Wahabi datang ke sini. Nah, sekarang pemerintah pusat kuncinya. Pemerintah ini yang harus kita datangi, memberitahu bahwa ajaran-ajaran yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah sudah sampai di tempat kita. Dan siap-siaplah kalau tidak kita halau ke depan, NKRI akan mati. Tahukah kalian hari ini adik-adik sekalian, kenapa muncul ISIS di Suriah? Suriah sekarang hancur. Kenapa muncul ISIS? Karena dulu orang Suriah menganggap toleransi besar-besaran. Siapa yang masuk, ayo kita sosialisasi. Siapa yang masuk, kita toleransi. Siapa yang masuk, kita toleransi. Siapa yang masuk, kita toleransi. Dan menganggap Wahabi itu kecil. Menganggap Syiah itu kecil. Sekarang Suriah hancur, Syiah bangun. Kenapa? Karena menganggap kecil. Maka oleh karena itu, pemerintah itu yang harus kita datangi baik-baik. Kita katakan dengan baik bahwa di Aceh ini sudah muncul akidah yang bukan Ahlussunnah wal Jamaah. Maka saya salut dulu kepada gubernur yang mengeluarkan himbauan. Tahu kan? Pak Gubernur, Pak Noval mengeluarkan himbauan untuk tidak ikut akidah selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian MPU tahun 2020 sudah mengeluarkan fatwa bahwa Wahabi itu sesat. Nah, kemudian Mesir, alhamdulillah saya pernah ke Mesir, saya bertanya langsung sama orang Mesir. Di Mesir, Wahabi itu tidak diterima. Siapapun yang berceramah, maka dia ditarik dan diturunkan. Mesir. Brunei Darussalam sudah mengeluarkan fatwa. Selain akidah Ahlussunnah wal Jamaah, hukumnya tidak boleh diikuti. Malaysia, alhamdulillah, 2 tahun yang lalu saya buka pengajian di sana selama 10 hari. Tepatnya di Negeri Sembilan. Alhamdulillah di Negeri Sembilan fatwa ulama-ulama tidak boleh masuk ajaran Wahabi. Maka tinggal kita Aceh. Oleh karena itu ulama ini sudah berperan penuh melawan mereka. Tinggal kita mendapat ke
pemerintah. Mudah-mudahan pemerintah kita bisa mengambil sikap dengan cepat. Baiklah jamaah dirahmati Allah, saya rasa mungkin banyak sekali pertanyaan yang diajukan. Saya minta maaf, mungkin saya tak bisa lama-lama saya akan mau'idah hasanah karena mungkin habis ini ada acara yang lain dan mungkin kami setelah ini langsung berangkat pulang menuju ke Subul Salam. Mungkin kami nginap sana, terus kami akan pulang besok dan akan berangkat lagi menuju ke Biren dan Lok Semawe. Saya ingin minta doa sama adik-adik yang belajar di sini, minta doa sama ibu-ibu, minta doa sama ayah-ayah, guru-guru saya. Mudah-mudahan dalam perjalanan kami selamat, kami diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sampai di sini ini doa. Ada yang lain ya? Oh, baik. Baiklah, sampai sini ibu-ibu sekalian, saya mohon maaf kalau ada hal-hal yang saya sampaikan salah atau tidak berkenan. Saya manusia biasa. Al-insan nisyan wa khata'an. Manusia selalu lupa dan selalu salah. Demikian apa saya sampaikan. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Hah? Apa itu? Oh iya. Ya udah. Ya.